Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Barakah yang saya hormati, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai pada malam yang ke-20. Pinten, Mbak? 25. Ya, kalau bisa malam terakhir ya, Pak ya. Nih. Insyaallah besok malam masih tarawih. Dan saya dengar-dengar ini memang karena pandemi belum bisa dikendalikan, lebarannya ditunda, Pak. Engkau berposo. Ya. Ini insyaallah berposo nanti lebaran. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mendapat kewajiban setiap kesempatan tarawih dan subuh untuk ya, walaupun kadang-kadang mungkin jelas juga gitu ya, tapi SOP-nya begitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar supaya apa, jangan sampai lengah ya. Tadi siang di Wirobrajan, kalau tidak keliru RT 27, itu ada 29 yang dinyatakan positif satu RT, Pak. Dan besok itu harus akan diperiksa lagi 40 orang akan di swab antigen. Nah, kalau kecenderungannya yang di swab itu biasanya separuh, berarti satu RT itu bisa bayangkan ya, besok mungkin sekitar 40 orang satu RT. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita saling melindungi. Ya, abot-abot siti nggih mboten napa-napa, itu yang penting saling melindungi. Insyaallah kalau kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, ya paling tidak ikhtiar ya, memaksimalkan ikhtiar kita. Memang tidak ada jaminan kalau pakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan itu enggak kena. Tetapi kita sudah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kemarin sudah nge-share juga video di grup jamaah gitu ya. Kita berharap jangan sampai nanti ada klaster masjid. Ya. Klaster jamaah gitu. Aduh, itu sakit itu, Pak gitu. Oleh karena itu yang masuk masjid kita mohonlah menahan diri, memaksakan diri untuk tertib melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 29 hari berpuasa. Insya Allah tinggal 1 hari lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, syariat itu diturunkan Allah, itu bukan untuk Tuhan. Jadi bukan ini, kalau bahasanya yang agak nakal itu, agama itu bukan akal-akalannya Tuhan supaya manusia manut kepada Gusti Allah ya. Kalau aturan di beberapa tempat kan begitu, kalau umpamanya anak pimpinan buat aturan, yaitu caranya supaya anak buahnya manut sama atasannya gitu. Jadi kalau agama itu bukan cara Allah untuk supaya kita terkendalikan gitu, bukan. Karena dalam satu keterangan dikatakan itu, andainya ayat itu semua umat manusia taat, si satu pun tidak ada yang kufur, semuanya taat gitu ya, itu Allah tidak bertambah besar kekuasaannya gitu ya. Walaupun semua taat, nggak ada yang kufur, manut kabeh.
itu Allah tidak akan bertambah kekuasaannya. Nah, dan Allah mampu membuat semacam itu, tidak sulit bagi Allah. Di dalam satu dunia ini semua rajin sholat, masjid penuh semua, tidak ada yang berbuat maksiat, tidak ada yang kafir, Islam kafir, Allah sanggup. Nah, atau sebaliknya, sedunia ini orang nggak ada yang mau mengaku Tuhan, nggak ada yang mengaku bertuhan kepada Allah, semuanya kufur, semuanya maksiat, masjid nggak ada yang datang. Itu pun Allah bisa membuatnya, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rangkaian syariat itu sesungguhnya adalah diturunkan untuk keselamatan manusia sendiri, gitu ya, bukan untuk Allah. Nah, termasuk puasa itu sebetulnya untungnya Gusti Allah ki apa nek dia puasa. Nah, poso apa ora, Gusti Allah tidak bertambah dan tidak berkurang kekuasaannya. Nah, oleh karena itu yang penting kita lakukan, kita hayati adalah sekarang manfaat puasa ini apa untuk kita. Kira-kira sudah dirasakan manfaatnya belum Bapak Ibu? Sudah 29 hari berpuasa, ini kita nonton manfaatnya betul. Napa Bapak Ibu? Tambah sugih, tambah sehat, tambah lagi simbol-simbol kehebatan dunia. Tambah top gitu. Tambah apa? Ya. Ya Allah sederhana mengatakan la'allakum tattaqun. Panjenengan pun kita sudah bertambah takwa dereng. Sampun sudah terasa belum tambahan takwanya dalam diri kita sudah puasa 20 hari itu? Kalau kira-kira banyak sudah merasa, nanti kita minta ada sponsor Pak Marjono gitu. Kita lomba yang paling takwa siapa? Pak Marjono siap hadiahnya insya Allah. Besok tanggal 1 Syawal kita umumkan Jamaah Al-Barakah yang paling sukses berpuasa, yang paling bertakwa sebulan gitu. Kita berikan Bapak Ibu. Sepakat betul? Sepakat betul? Jadi kita 1, 2 lah juara harapan 3 gitu ya. Wah, siapa begitu? Apa yang terjadi Bapak setelah diumumkan? Jangankan diumumkan, nyari jurinya saja nggak bisa Pak. Saya kalau diminta Pak Halim jurinya, wah betul sanggup loh. Betul ngerti Pak Warno juga mungkin suruh juri nggak sanggup. Andainya dipaksakan, ada yang nekat, Bapak saya jadi juri. Setelah diumumkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Udah dirasani, elah kayak ngono juara siji takwa. Nah, oleh karena itu takwa itu memang harus kita penggali piyambak. Mau kita renungkan. Nah, yang bisa kita lakukan berupaya terus. Maka sungguhnya banyak yang mengartikan la'allakum tattaqun itu supaya kamu terus menerus berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Jadi itu proses, bukan hasil. Nah, salah satu di antara poin penting Bapak Ibu yang kita ambil dari, oleh karena itu apa? Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Nah, yang pertama ini cuma pikiran saya saja, nggak usah pakai dalil lah supaya kita ini kan sudah hari terakhir begitu, kira-kira mengambil kesimpulannya gitu ya. Nilai penting dari ibadah puasa itu, Bapak Ibu sepakat boleh, menurut saya itu disiplin. Melatih kita untuk disiplin. Banyak orang meneliti bahwa disiplin itu berbanding lurus dengan kebahagiaan, berbanding lurus dengan kesuksesan. Kalau orang semakin disiplin, insya Allah dia semakin sukses. Tapi kalau semakin leta-lete, itu ya, maksudnya leta-lete ya bahasanya ya. Nggih, leta-lete Pak. Pokoknya sak karepe dhewe, ora iso diatur, ora iso dititeni. Kira-kira pripun Bapak Ibu? Bakal jadi sukses enggak? Enggak sukses Bapak Ibu. Nah, disiplin itu kadang-kadang bahkan kalau dari segi waktu, detik saja dihitung Pak. Contohnya, saya kok kadang-kadang merasa ini kita ini puasanya sukses enggak ya? Kalau ada traffic light gitu ya. Kan
sekarang kan tidak hanya hijau, merah, kuning, tapi sudah ada timernya. Itu artinya apa? Bahwa itu dihitung, detik pun dihitung. Kira-kira ada orang masih kurang 25 detik terus diterabas gitu. Kesan panjenengan pripun Bapak Ibu? Padahal tarawihnya lengkap 30 hari, puasanya lengkap, ceramahnya rajin mendengarkan, bahkan sok-sok malah ceramah barang gitu. Tapi begitu ada traffic light masih merah ditabrak, mentas nggak puasanya Bapak Ibu? Nah, poso kok ora tertib. Malah kadang-kadang mergo serban, gue pecis, wah ini anda seolah-olah dia mendapat hak untuk tidak ikut dengan aturan orang lain gitu ya. Nah, ini yang menurut saya aktualisasi nilai puasa itu kadang-kadang tidak kunjung kita pindahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya juga diprotes ini Mas Imran gitu ya. Al-Barakah itu kadang-kadang kurang disiplin katanya. Masih kurang 25 detik sudah komat gitu. Itu kira-kira kalau di Baciro ditabrak orang itu gitu. 20 detik kok gitu. Nah, itu kan kesepakatan kolektif. Nah, kita dihargai kalau kita itu konsisten dengan kesepakatan kolektif. Nah, di mana saja di kampung, Mbak, kalau sudah kesepakatan itu kalau diterapkan secara disiplin kita dihormati. Tapi kalau kita minta prioritas, kan aturan wong akeh, nek saya beda, nek umumnya orang lampu merah berhenti, nek saya kudu boleh nabrak. Nah itu, kira-kira orang gimana Bapak Ibu? Saya sudah sering cerita Bapak Ibu, ini bab lampu merah. Betul-betul ini mungkin sudah ada, masih ada ingat cerita itu gitu ya. Sakitnya tuh di sini, Pak. Habis dari khutbah di Sultan Agung, saya kebetulan materinya tentang disiplin juga itu. Nah itu kan kalau belok kiri kan ikut lampu Pak ya. Panas di depan satu menahap langsung belok kiri, padahal lampunya merah. Karena panas saya juga ikut Pak. Dioyak sepemburi Pak. Ono bapak wis tuwa, ustad kok nabrak lampu. Waduh, seumur hidup insya Allah saya ingat itu. Ternyata saya pandai menyampaikan tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, ini sudah menurut saya sudah sangat halus terang. Nek kira-kira lu kasar, lambemu begini gitu ya. Mungkin dia akan ngomong gitu, cuma tekan gitu ya. Nah, ya itu artinya apa? Saya hanya menyampaikan, mengajak kita, nilai-nilai puasa itu tidak berhenti pada puasa ini. Sukses tidaknya kita puasa itu ketika nilai-nilai menahan diri, mengontrol diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik itu kita laksanakan dalam perilaku kehidupan yang lain. Nah, kita sholat Pak, sholat itu disiplinnya luar biasa. Ada boleh nggak ada makmum dulu gitu, sabarnya itu loh Pak. Sholatnya lama, makmumnya kira-kira disentuh susu duluan enggak? Enggak, itu tertibnya. Jadi sebetulnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini singkat saja, monggo kita laksanakan, kalau bahasanya siapa ini yang aktualisasi lah, kita munculkan nilai-nilai berpuasa itu, beribadah yang lain pun itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga besok orang akan menjadi stigma gitu ya. Nek ono wong sregep ibadah iku mesti lain-lainnya juga baik. Bapak Ibu, dulu di kampung saya itu ketika saya masih kecil nggolek sing haji ki ora ono. Sak desa ora ono sing haji. Tingkat kecamatan baru ada kira-kira wong 5. Masya Allah, nek wis haji Pak, wah dihormati betul. Nek jagung manten, waduh itu mesti ditungguhin yang ngarep Pak. Wah pokoknya Pak Kaji wis bos, pol-polan penghormatannya. Kalau ada berita miring tentang Pak Kaji, semuanya membela.
Ya orang mungkin Mas Pak wis kaji ya. Orang tidak percaya kalau dia berbuat yang tidak baik. Karena dulu memang orang kalau sudah haji itu puncak prestasi gitu. Nek sama nika pripun Bapak Ibu sekalian. Nah ana wong haji, wis haji, Pak kaji karo Bu kaji. Dirasani, Pak. Kira-kira sing beloan ora? Ono sing bel, wah ora mungkin, Pak. Wis kaji ya, guys. Apa ping mloro ping telu barang wis bola-bali umroh sregep nang masjid. Mesti ana sing ngletok, Pak ya. Alah Mas, tak kandhani. Saiki kaji karo ora kaji padha wae. Lah, saya khawatir Bapak Ibu sekalian, ibadah kita ini kita anggap hanya persembahan kita kepada Allah saja. Bukan untuk keselamatan kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, saya kasih ini rada wong Batak kasar sih apa apa. Gusti Allah boten butuh ibadah kita itu. Sampai ora salat Gusti Allah tidak pengaruh. Allah menciptakan praktik ibadah itu adalah untuk keselamatan kula panjenengan sami. Nek barang rada kasar, Gusti Allah ora patekan nek sampeyan ora salat. Ya, ora poso enggak apa-apa. Tapi Allah mesake. Nah, kita yang akan nanti rugi sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita genapi puasa 30 hari ini, kita ya berupaya sekeras mungkin bahwa kita, ada istilah saya itu, memantaskan diri sebagai orang yang telah berpuasa, memantaskan diri sebagai orang yang sudah bertakwa, memantaskan diri sebagai orang yang telah sholat. Jangan sampai nanti sholat karo sholat podo wae di mata orang lain itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita itu dalam rangka menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.